Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Hairul Umam, NIM 425160026, kelas 4A TKJ, mahasiswa program studi Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Review Based on Data Clustering Algorithm. Introduction. Pengelompokan data adalah proses partisi atau deteksi untuk menemukan pola, titik, atau objek. Objek dalam klaster yang valid lebih mirip satu sama lain daripada objek yang berada di luar klaster. Sebagai contoh, kita memiliki klaster A dan klaster B. Masing-masing klaster tersebut memiliki data. Nah, data-data yang berada di klaster A misalnya memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dibandingkan data atau objek yang berada di klaster B. Begitupun dengan sebaliknya. Data yang berada di klaster B itu kemudian memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan data-data lain yang berada di klaster B tersebut. Namun, data yang berada di klaster A dan klaster B ini memiliki tingkat kemiripan yang rendah di antara keduanya. Kemudian, clustering adalah teknik unsupervised learning yang tidak memiliki data berlabel yang ditentukan sebelumnya. Jika berbicara terkait machine learning, itu dikenal teknik supervised learning dan unsupervised learning. Khusus untuk supervised learning, itu kemudian menangani kasus-kasus yang sifatnya prediksi. Namun untuk clustering ini ditangani oleh unsupervised learning atau teknik unsupervised di mana dia tidak memiliki label. Jadi teknik ini dibiarkan belajar sendiri dan menemukan polanya sendiri. Selanjutnya, saat ini banyak yang menggunakan berbagai macam algoritma clustering untuk memisahkan dataset menjadi beberapa kelompok dan memiliki kualitas yang baik. Terakhir, algoritma clustering dapat dikategorikan hierarchical clustering dan partitioning clustering. Review partitioning clustering. Algoritma partitioning clustering ini mempartisi n objek menjadi satu set K-group yang tidak tumpang tindih. Artinya, sebuah objek yang berada di klaster A ini mustahil dia berada di klaster 2. Jadi masing-masing data hanya mampu berada pada satu klaster saja. Kemudian yang kedua, algoritma partitioning clustering ini menggunakan pendekatan iteratif atau berulang untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah K-cluster dengan meminimalkan fungsi tujuan. Iteratif maksudnya di sini adalah kita akan melakukan proses klasterisasi ini secara berulang sampai objek tersebut tidak berpindah lagi. Misalnya kedua objek ini. Nah, pada iterasi pertama, dia berada di klaster 2. Dan kemudian dilakukan lagi proses iteratif. Kemudian didapatkan bahwa kedua objek ini berada di klaster ketiga. Nah, kemudian akan dilakukan iteratif lagi karena kedua objek ini berada di klaster 3. Proses iteratif ini akan berhenti ketika objek ini misalnya kedua objek ini sudah berada di klaster 1 hingga 2 atau 3 kali iteratif. Misalnya ke iteratif keempat dia berada di klaster ke-1. Kemudian dilakukan lagi iteratif dan ditemukan bahwa kedua objek ini berada di klaster 1. Maka disitulah akhir dari proses iterasi.
Adapun algoritma dari partitioning clustering ini seperti K-means, K-mods, PAM, Clara, Clarence, Spatie-Means, DBSCIN, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah hierarchical clustering method. Algoritma pengelompokan partisi menemukan semua klaster secara bersamaan sebagai partisi data dan tidak memaksakan struktur hierarki. Untuk algoritma pengelompokan hierarki ini menemukan klaster bersarang. Kemudian jenis algoritma pengelompokan hierarki ini adalah aglomeratif dan divisif. Untuk aglomeratif ini dikenal sebagai metode clustering bottom up dan divisif dikenal sebagai top down clustering method. Adapun untuk jenis-jenis algoritma pada hierarchical clustering method ini ada Birch, Cure, Rock, dan Chameleon. Adapun ilustrasi atau gambaran bagaimana hierarchical clustering itu seperti ini. Dikenal sebagai cluster bersarang karena data-data yang sudah di cluster ini akan di-cluster lagi dan kemudian di-cluster lagi sampai menemukan satu cluster. Nah, jadi seperti itu maksudnya dari cluster bersarang. Jadi ini adalah gambaran bagaimana hierarchical clustering itu. Khusus untuk tipe dari hierarchical yang tadi saya jelaskan ada aglomeratif dan divisif. Nah, jadi aglomeratif ini dikenal sebagai bottom up, di mana proses kerjanya misalnya kita memiliki data P, Q, R, S, T, dan kemudian karena P dan Q ini memiliki kemiripan yang tinggi, maka dikelompokkan menjadi PQ. Begitupun dengan S dan T dikelompokkan menjadi ST. Kemudian R dengan ST itu di cluster lagi, dan PQ, RST itu di cluster hingga menjadi PQ, RST seperti ini. Nah, begitu proses dari aglomeratif. Sedangkan untuk divisif, dia sebaliknya. Seperti pada arah panah ini, bahwa sebuah klaster besar yang memiliki berbagai data, itu kemudian dijabarkan atau diklaster lagi menjadi klaster-klaster kecil hingga menghasilkan data yang tunggal. Jadi seperti itu tipe dari hierarchical clustering. Adapun algoritma clustering yang lain itu dikenal categorical data clustering, density based clustering method, grid based clustering, model based clustering. Kemudian statistical analysis, di mana di sini membahas terkait karakteristik masing-masing algoritma. Jadi seperti yang pertama ada partition based clustering algorithm, di mana ada algoritma K-means, PAM, Clara, Clarence, FC-means. Jadi di sini menampilkan karakteristik masing-masing algoritma tersebut. Di mana sebagai contoh di sini ada dataset. Untuk K-means ini hanya mampu memproses data numerical. Ada data size untuk jumlah datanya dan seterusnya. Pada bagian terakhir ini ada number of papers. Untuk K-means ini 20, PAM 4, PAM 4, 2 Clara, Clarence, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada hierarchical based clustering, di mana ada algoritma Rock, Birch, Cactus, dan seterusnya. Sama seperti
karakteristik sebelumnya. Jadi dia menampilkan berbagai karakteristik dari masing-masing algoritma tersebut, di mana untuk number of papersnya dia paling tinggi adalah 5 untuk algoritma ROC. Selanjutnya ada categorical clustering algorithm, di mana ada K-prototype, ada ROC, ada Cactus, dan seterusnya. Juga menampilkan karakteristik dari masing-masing algoritma, di mana untuk number of papersnya ini paling tinggi 5 untuk algoritma ROC. Selanjutnya ada density based algorithm. Untuk algoritmanya ada optics, DBSCAN, dan seterusnya. Di mana ada karakteristik dari datasetnya, kompleksitinya. Untuk number of papers ini paling tinggi ada 3, yakni algoritma DBSCAN. Kemudian ada grid based algorithm, ada Sting, Wave, dan seterusnya. Mana ada number of papersnya paling tinggi ada 2, Sting dan clustering and queues. Dan terakhir ada model based algorithm. Untuk number of papers yang paling tinggi ada 3 algoritma. Dan terakhir adalah kesimpulan, di mana clustering adalah proses untuk menemukan kesamaan antara kumpulan data apapun. Kita dapat membentuk hipotesis bahwa algoritma yang paling banyak digunakan dan dipelajari adalah algoritma K-means. Kemudian terakhir, banyak penelitian di bidang clustering ini menekankan pada kumpulan data numerik dan hanya sejumlah kecil teknik yang tersedia untuk database kategorikal dan lainnya. Adapun kontribusi paper ini untuk penelitian saya adalah sebagai landasan bahwa algoritma K-means merupakan algoritma clustering yang paling banyak digunakan di antara algoritma clustering yang lain. Nah, jadi mungkin seperti itu persentase dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.